Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa dan juga pendengar radio Kita TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Ya, tentu masih bersama kami di radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Ya, program Acara Hasanah pembelajaran bahasa Arab di setiap Rabu sore. Kita alhamdulillah ya pemirsa dan juga pendengar radio Kita TV, segala puji bagi Allah. Di sore hari ini kembali kita akan hadirkan pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua, halaman pertama. Pemirsa dan juga pendengar radio Kita TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki kitabnya silakan Anda bisa membuka halaman 5 Ustaz ya, di jilid kedua, untuk pertama perjumpaan kita di sore hari ini. Dan seperti biasa pemirsa dan juga pendengar radio Kita TV, kita akan sapa terlebih dahulu guru kita Ustaz Aziz Rahman Al-Syafidullah Ta'ala yang telah hadir di studio radio Kita TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Bikhairin alhamdulillah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bikhair. La'alakum bikhair, la'alakum fi sihhatin wa afiyatin tammah. Ya, untuk di sore hari ini kita akan mengulang kembali Ustaz ya pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua di halaman Ad-Darsu Awal Ustaz ya. Iya, kita akan memulai dari Ad-Darsul Awal jilid yang kedua. Dan kalau di kitab yang saya pegang itu halamannya dari halaman 5 ya, bukan dari halaman pertama ya. Tapi insya Allah kita akan secara bertahap, satu demi satu ya, satu halaman demi satu halaman. Mudah-mudahan nanti kita diberikan keistiqomahan. Nah, amin. Iya, pemirsa dan juga pendengar radio Kita TV dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan menyimak pembelajaran dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua di pelajaran pertama ya pemirsa dan juga pendengar radio Kita TV. Mudah-mudahan di pembelajaran kita di sore hari ini kita diberikan kemudahan untuk menangkap ataupun menerima pembelajaran ataupun materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Aziz Rahman Al-Syafidullah Ta'ala. Dan tentunya untuk di sore hari ini pemirsa dan juga pendengar radio Kita TV, Anda senantiasa bisa mengikuti pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua di setiap Rabu sore di pukul 16 hingga selesai. Dan untuk menghabiskan waktu, langsung saja kita akan berikan kepada narasumber kita Ustadz Aziz Rahman Al-Syafidullah Ta'ala untuk menyampaikan pembelajarannya di sore hari ini. Pada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Para pemirsa radio Kita TV dimanapun Anda berada, dan juga rekan-rekan mustami'in yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini di setiap hari Rabu, dan kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Dan insya Allah mulai di kesempatan sore hari ini kita akan memulai pelajaran bahasa Arab kita dari Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqina jilid yang kedua. Dan semoga ya kita bisa secara istiqomah mengambil pelajaran demi pelajaran, karena kalau kita lihat jilid yang kedua ini pelajarannya lebih banyak ya dibandingkan dengan jilid yang pertama ya. Kalau jilid yang pertama paling cuman 23 pelajaran ya, sedangkan di jilid yang kedua nanti ada sekitar 31 pelajaran ya. Semoga kita bisa
sedikit demi sedikit ya, satu halaman demi satu halaman bisa kita ambil sehingga nanti kita bisa menyelesaikan pembahasan jilid yang kedua, dan tentu bukan hanya selesai tapi juga bisa memahami apa yang ada di dalam kitab tersebut. Baik, para pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada dan juga rekan-rekan mustami'in, kita akan memulai dari Ad-Darsul Awwalu, pelajaran yang pertama. Kita mulai dari Ad-Darsul Awwalu, pelajaran yang pertama, yang ada di halaman kelima ya, kalau dalam kitab yang saya pegang ya. Teman-teman, halaman berapa? 5. Halaman 5 sama ya. Dan seperti biasa, ketika kita ketemu dengan satu pelajaran, maka kita akan diberikan nas. Entah itu nasnya berupa cerita, entah itu nasnya berupa dialog ya, entah itu nasnya berupa pernyataan-pernyataan. Nah, di pelajaran kita yang pertama ini, indana hiwar, kita ada hiwar majaro baina Hashim wal mudarris, di mana hiwar ini terjadi di antara Hashim dan juga mudarris ya. Dan teman-teman, nanti kita akan baca bersama-sama dialog ini, dan sa'aqra'u qira'atul mudarris wa antum taqra'una qira'at Hashim ya. Nanti saya akan membaca bacaannya mudarris dan teman-teman mustami'in di sini akan membaca bacaannya Hashim. Dan untuk para pemirsa Radio Kita TV yang ada di rumah juga boleh untuk bersama-sama mengikuti ya, membaca dalam artian ketika Hashim membaca, silakan para pemirsa ikut membaca. Baik. Bisa kita mulai rekan-rekan mustami'in? Baik, silakan kita mulai dari Hashim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustaz? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Ana uhibbuka kathiran ya Hashim. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Amin Pakistan anta am minal Hindi ya Hashim? Inni minal Hindi. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahuwa aydan minal Hindi? La, innahu minal Pakistani. Min? Pakistan. Iya, Pakistan ya, bukan pa. Karena bahasa Arab kan nggak ada pa ya. Makanya innahu min Pakistan. Pakistana ya. Ingat ya, Pakistan itu kan mamnu minas sorof ya. Di pelajaran terakhir dari jilid yang pertama, mamnu minas sorof itu ketika jer, ya berarti dia dijerkannya dengan harakat fathah. Kita lanjutkan. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Aminal yabani hiya? La, innaha minal Hindi. Aghaliyatun hiya am rakhisah? Innaha rahisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Iya. Kam akhon laka ya Hashim? Li salasata ikhwan. Boleh diulangi? Li salasata ikhwan. Salah satu. Ikhwan. Iya. Atullabun hum? La, innahum jarun. Wa kam ukhtan laka? Li arba'a akhwatin. Afil Hindi hunnal an? La, innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'abi wa ummi. Atalibatun hunna? La, innahunna mudarrisati
mudarrisatun. bil madrasati tsanawiyati. Mumtaz, barakallahu fikum jami'an. Baik. Nukarrir ma qara'na, ya, kita ulangi sedikit kembali apa yang tadi sudah kita baca supaya hatta nafham ma qara'na, supaya kita bisa paham apa yang sudah kita baca, ya. Jangan sampai sudah panjang-panjang kita baca tapi kita nggak paham, ya. Jadi kita berusaha untuk memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu diterjemahkan ini? Hah? Ini ucapan salam kita sehari-hari, ya, antara sesama kita ketika berjumpa kita mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustadzu? Silakan. Bagaimana kabar Anda, wahai Ustaz? Iya, ini salah satu di antara keistimewaan dari kita berbahasa Arab adalah kita sering bertanya kabar. Kita ketemu dengan orang, kita tanya, kaifa haluka ya akhi, kaifa haluka ya ustadzi, kaifa haluka ya syaikhi, dan seterusnya. La'allaka bi khair. Semoga kau dalam keadaan baik. Masya Allah. Jadi kita selain bertanya, kita pun mendoakan kebaikan. La'allaka bi khair, la'allaka fi sihha, la'allaka fi afiyatin tama, dan seterusnya. Mudaris lalu kemudian mengatakan alhamdulillah, wa kaifa haluka anta ya Hashim? Silakan. Alhamdulillah, dan bagaimana kabarmu, wahai Hashim? Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Saya sangat cintaimu ya Hashim. Iya. Ini kalau kita terjemahkan secara letterlek, ya, secara kata per kata, saya mencintaimu banyak wahai Hashim. Ya, maksudnya saya sangat mencintaimu. Kenapa Mudaris ini cinta dengan Hashim? Innaka talibun dzakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Sesungguhnya engkau murid yang cerdas, yang rajin dan berakhlak. Ya, cerdas tapi rajin, ya. Maksudnya bukan cuma sekedar cerdas tapi nggak rajin. Ini sudah cerdas, rajin, dzu khuluqin, dan juga memiliki akhlak yang baik. Amin Pakistan anta, aminal Hindi ya Hashim. Apakah kamu dari Pakistan, atau dari India, wahai Hashim? Iya. Inni minal Hindi. Sesungguhnya saya dari India. Iya. Wa zamiluka, dan temanmu alladzi kharaja ma'aka al-ana min al-fasli, yang sekarang keluar bersamamu dari kelas, ahuwa aidan min al-Hindi. apakah dia juga dari India? Iya. La innahu min Pakistan. Tidak, sesungguhnya dia dari Pakistan. Iya. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Sesungguhnya jam tanganmu indah. Iya, bagus wahai Hashim. Aminal Yabani hiya. Apakah dari Jepang jam tangan? Iya, dia tuh maksudnya apa ini? Jam tangan. Jam tangan, ya. Hiya kembali kepada sa'ah, jam tangan. Apakah jam tangan itu dari Jepang? La, innaha minal Hindi. Tidak, dia dari India. Iya, bukan. Itu dari India. Jam tangan itu dari India. Aghaliyatun hiya am rakhisah? Apakah harganya? Ghaliyah mahal? Apakah mahal? Harganya atau murah? Apanya yang mahal? Jamnya, hiya kan? Aghaliyatun hiya. Apakah jamnya itu mahal? Am rakhisah? Atau tidak mahal? Iya, atau tidak mahal. Ya, rakhisah murah. Ya. Nah, kita mungkin sering dengar kalau dalam pelajaran fikih ada istilah rukhsah, keringanan, ya, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang bersafar, salatnya yang tadinya 4 bisa dibikin jadi 2, maksudnya yaitu rukhsah, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Innaha rakhisatun jiddan. Sesungguhnya jam itu sangat murah. Iya. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat.
Sesungguhnya harganya adalah 100 rupiah. Ini kan dia orang mana nih? Orang India. 100 rupiah maksudnya ya. 100 rupiah saja. Kam akhon laka ya Hashim? Berapa saudaramu wahai Hashim? Lalu kemudian Hashim mengatakan, li thalathatu ikhwatin. Saya memiliki 3 saudara. Iya, saya memiliki 3 saudara. Pembahasan tentang angka-angka dari angka 1 sampai 10 itu sudah kita bahas di jilid yang pertama. Bagaimana dari angka 3 sampai 10 nanti susunannya adalah berupa susunan mudhaf mudhafun ilaih, yang angkanya akan berlawanan jenisnya dengan makdudnya. Kita lihat ikhwah, ini kan saudara laki-laki, berarti kan mudzakkar, maka angka 3-nya harus yang muannats. Li thalathatu ikhwatin. Saya memiliki 3 orang saudara laki-laki. Atullabun hum. Apakah mereka semua pelajar? Iya, apakah mereka semua pelajar? La innahum tujjarun. Tidak, sesungguhnya mereka pedagang. Iya, tidak, sesungguhnya mereka adalah pedagang. Wa kam ukhtan laka? Dan berapa saudarimu? Wahai Iya, dan berapa saudarimu? Kalau tadi saudaranya ada 3. Salah satu ikhwatin. Nah, sekarang saudari. Saudari itu mudzakkar atau muannats? Muannats, berarti angkanya harus yang mudzakkar. Ini semoga teman-teman masih ingat pembahasan di jilid yang pertama tentang adat ma'dud dari angka 3 sampai 10. Berapa saudari yang kamu punya? Li arba'u akhawatin. Saya punya 4 saudari. 4 orang saudari, ya. Kita lihat 4-nya arba'u atau arba'atu. Arba'u. Kenapa? Karena dia itu akhwat. Karena harus berkebalikan dengan akhwatnya yang muannats, ya. Jadi arba'nya harus yang mudzakkar. Afil hindi hunnal an. Apakah mereka semua ada di India sekarang? Apakah mereka ada di India sekarang? La innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Silakan. Tidak, sesungguhnya mereka di sana di kota Huna. di sini. Iya, di sini. Kota Madinah bersama ayah saya dan ibu saya. Iya. Atalibatun hunna. Apakah mereka saudarimu itu siswi? Iya, apakah mereka adalah para siswi? Maksudnya masih berstatus pelajar, ya. Atalibatun hunna. Ternyata kata Hashim, la innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyah. Tidak. Pengajar guru perempuan Iya. di madrasah tsanawiyah. Iya, mereka sudah bukan pelajar lagi, tapi mereka orang-orang yang mengajar, ya. Mereka justru sudah menjadi para guru. Nah, ini adalah hiwar yang kita baca, di mana nanti ada pembahasan-pembahasan yang akan kita detilkan melalui latihan-latihan. Jadi nanti sebelum kita membahas pendetilan-pendetilan, ada latihan-latihan dulu yang kita akan ambil melalui yang jawabannya sebagiannya ada di dalam nas. Kita mulai dari tamrin yang pertama. Kita mulai dari ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ungzuru ya ikhwah, indana sab'atu as'ilatin. Kita punya 7 pertanyaan. Wa hadhil as'ilatu ijabatuha maujudatun minan nas. Pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya ada, bisa kita ambil dari nas.
Maksudnya dari dialog yang tadi sudah kita baca mesti ada jawaban-jawabannya, begitu. Taib, nabda'u minar raqmil awwali, kita mulai dari nomor yang pertama. Saya dulu ya, nomor yang pertama. Antum kan sudah siap-siap, wah nomor 1 ini ya. Saya dulu aja nih nomor yang pertama ya, untuk memberikan contoh buat antum. Min aina Hashimun? Dari mana Hashim? Berdasarkan bacaan tadi kita jumpai bahwasanya Hashim min Hindi. Hashimun minal Hindi. Hashim itu berasal dari India. Thayyib. Ar-raqmu tsani, silakan nomor yang kedua. Apa ini? Yuhibbuhu ayyuhibbuhu hul mudarisu. Iya. Diterjemahkan dulu maksud pertanyaannya. Apakah guru mencintainya? Mencintainya itu mencintai siapa nih? Mencintai Hashim. Mencintai Hashim. Kalau ada pertanyaan dengan menggunakan a, semoga masih ingat dulu sekali ketika kita membahas jurus lugha jilid yang pertama, itu di pelajaran pertama kita sudah ketemu dengan pertanyaan ma dan a. Ma itu butuh jawaban secara langsung. Ma hadza, hadza qalamun misalnya. Ma hadza, hadza kitabun, butuh jawaban secara langsung. Tapi ketika pertanyaannya dengan menggunakan a, maka jawaban yang dibutuhkan adalah pembenaran kalau memang sesuai pertanyaannya dengan kenyataan, atau pensalahan. Ayuhibbuhul mudarrisu, apakah guru mencintainya? Jawab dulu, dibenarkan atau disalahkan? Naam. Ya. Iya. Lanjutannya? Naam, innahu talibun zakiyun wa mujtahidun wa dzu kuluki. Iya. Coba kita sandingkan antara pertanyaan dengan jawaban dari Mas Fajar tadi ya. Wah, kalau begini kan biasanya jawaban saya salah ini ya. Belum tentu ya. Maksudnya belum tentu benar gitu kan. Atau belum tentu salah juga ya. Baik. Ayuhibbuhul mudarrisu, apakah guru mencintainya? Mas Fajar tadi sudah menjawab benar. Naam, benar. Apakah guru mencintainya? Benar. Sesungguhnya dia adalah murid yang pintar, rajin, dan berakhlak. Kira-kira sudah pas banget belum? Oh, kurang Hashim saja. Dengan pertanyaannya. Misal ya. Apakah Mas Fajar sudah makan? Maka jawab iya misalnya. Iya. Naam. Lanjutannya? Saya sudah makan. Mumtaz ya. Apakah Mas Fajar sudah makan? Iya, saya sudah makan. Ini jawaban yang pas. Tapi kalau seandainya Mas Fajar menjawab begini, apakah Mas Fajar sudah makan? Iya, tadi saya ke warung nasi lengko misalnya. Meskipun mirip-mirip jawabannya, nyambung-nyambung, tapi nggak terlalu pas. Contoh ini, apakah guru mencintainya? Iya. Lanjutannya? Ini gitu. Iya, guru mencintainya, kan begitu. Berarti tinggal mengulang saja dari pertanyaan. Bisa diikuti nggak Mas Fajar? Bisa ya. Yang lain teman-teman mustami'in bisa diikuti. Iya, artinya pertanyaan ini, apakah guru mencintainya? Naam. Ya. Lanjutannya, yuhibbuhul mudarris. Iya, guru mencintainya, bahkan sangat mencintainya. Naam, yuhibbuhu mudarrisu. Sangat mencintainya. Ada tambahan sangat tadi apa? Jiddan.
Boleh ya. Yuhibbuhul mudarrisu jiddan. Boleh lah ya. Meskipun kalau kita lihat di teks yuhibbuhul mudarrisu katsiran. Lah, tapi kan Ustaz kalau di teks tulisannya bukan yuhibbuhu, ana uhibbuka katsiran. Ya, kalau di teks itu kan konteksnya guru bicara langsung kepada Hashim, saya dengan kamu, kan begitu. Tapi kalau dari pertanyaan ini kita sedang membicarakan guru dan Hashim. Bisa diikuti kira-kira? Baik. Ar-raqmul ladzi ba'dahu. Ar-raqmus tsalitsu, nomor yang ketiga, silakan. Min aina sa'atuhu? Hiya minal hindi. Hiya minal hindi. Mumtaz ya. Ini sudah pas jawabannya ya. Boleh diterjemahkan dulu? Dari mana jam tangan itu? Jam tangannya. Dari mana jam tangannya? Jam tangannya siapa maksudnya? Hashim. Hashim. Jam tangan itu dari India. Mumtaz. Ar-raqmur rabi'u, nomor yang keempat. Silakan. Bikam hiya? Iya, bikam hiya? Hiya mi'atu rubi. Bimi'ati rubiyatin. Mumtaz. Hiya bimi'ati rubiyatin ya. Berapa harganya? Ya, berapa dari 100? 100 rupiah. 100 rupiah ya. Ar-raqmul khamisu, silakan, nomor yang kelima. Kam akhun lahu? Berapa? Boleh diulangi cara baca pertanyaannya? Setelah kam itu nanti dibacanya dengan bacaan nasab. Kam akhon. Mumtaz. Kam akhon lahu? Kam akhon lahu? Berapa saudaramu Ustaz ya? Saudara? Lahu. Huwa. Saudaranya gitu. Berapa saudaranya atau berapa saudara yang dia miliki? Boleh ya. Berapa, coba kita lihat. Salah satu ikhwatin. Kalau lebih lengkap jawabannya lahu. Boleh diulangi? Lahu salah satu ikhwatin. Pendek. Ikhwatin. Boleh diulangi? Lahu salah satu ikhwatin. Iya. Loh Ustaz, tapi di atas itu kan pakainya li salah satu ikhwatin. Kenapa di jawaban pakainya lahu, Mas Fajar? Karena ini berbicara dengan Mumtaz ya. Kalau yang tadi dalam dialog li, yang ditanya itu kamu. Jadi jawabannya saya punya. Tapi sementara di nomor yang kelima ini kam akhon lahu, berapa saudara yang dia punya? Jawabannya lahu, dia punya salah satu ikhwatin. Mumtaz. Alladzi ba'dahu. Kam ahtan lahu? Akhtan? Kam ahtan lahu? Emang ada kita manggil ya akhi, ya akhti. Emang ada akhti? Hah? Kam uhtan lahu? Masya Allah ya. Jadi bukan akhti ya, tapi ukhti ya. Silakan. Kam uhtan lahu? Berapa saudarimu, saudarinya? Saudarinya, ya kan? Saudari yang dia punya, begitu. Jawabannya silakan. Lahu arba'u akhwatin. Mumtaz. Lahu arba'u akhwatin. Dia punya 4 orang saudari. Al-akhir, silakan. Ar-raqmus sabi'u. Aina akhwatuhu? Innahunna fil madinatil munawwarati. Iya. Ini jawaban dari teks yang diambil secara Ctrl C, Ctrl V ini ya. Secara copy paste. Iya, kalau kita melihat merujuk kepada pertanyaan aina akhwatuhu, di mana saudari-saudarinya? Kita bisa menjawab hunna ya bil madinatil munawwarati atau akhwatuhu bil madinatil munawwarati. Tapi nggak apa-apa, yang penting jawabannya benar ya.
Baik. Bisa diikuti latihan yang pertama? Mudah insyaallah. Bahasa Arab mudah insyaallah. Al-an na'ti ila tamrin tsani. Sekarang kita akan masuk kepada latihan yang kedua. Ungduru ilal amri huna. Lihat kepada perintahnya di sini. Da' hadhil alamah. Letakkanlah tanda ini. Nanti di layar terlihat ya, tanda checklist yang dimaksud ya. Amamal jumalis sahihati, di depan kalimat yang benar. Wa hadhil alama, dan letakkanlah tanda ini, tanda silang, tanda khata' ya. Amamal jumalil lati laysat sahihatan, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Jadi kita ada 4 pertanyaan ya, di mana kita diminta untuk menilai pada masing-masing pertanyaan ini ya. Ada poin alif, ada poin ba. Mana yang sahih, mana yang benar, dan mana yang khata ya. Jadi tugas kita mudah ya. Cuman BS saja ini nih. Ini ujian yang sangat disenangi oleh siswa, itu ujian BS ya. Benar salah, benar salah. Karena nggak mesti berpikir terlalu keras ya. Maksudnya kalaupun sudah mentok ya ngapain? Ngitung kancing ya? Enggak ya. Ala kulli hal, silakan kita mulai dari ar-raqmul awwali, nomor yang pertama. Hashimun talibun kaslanu. Ya, satu lagi yang sebelahnya. Hashimun talibun mustahidun. Mana yang dikasih checklist sahih, Yang mana yang sahih dikasih yang khata? ba, yang khata yang alif. Yang khata yang alif, yang sahih yang Ba. ba. Mumtaz, masya Allah. Mudah kira-kira? Mudah sekali. Ar-raqmu tsani, silakan. Sa'atu rahisatu. Sa'atuhu rahisatu. Rakhisatun. Ini kan sudah titik ya. Jadi intonasinya turun. Sa'atuhu rakhisatun, itu namanya orang lagi nanya. Ya, ini kan lagi pernyataan ya. Intonasinya titik begitu. Sa'atuhu rakhisatun. Boleh diulangi silakan. Sa'atuhu rahisatun. Satu laginya. Sa'atuhu ghaliyatun. Iya. Ayyuhuma sahih wa ayyuhuma khata? Mana di antara keduanya yang sahih, mana yang khata? Yang pertama. Yang pertama apa? Jamnya murah. Benar, Ustaz. Yang pertama, yang alif Alif sahih atau khata? sahih. Sahih. Yang pertama yang alif sahih, yang ba Khata. khata ya. Baik, alladzi ba'dahu ar-raqmu tsalitsu. Alif sa'atuhu bi alfi rubiyatin. Ba sa'atuhu bi mi'ati rubiyatin. Iya, ayyuhuma sahih? Alif khata, Alif ba khata, sahih. ba sahih. Mumtaz ya. Al-akhir, ar-raqmul akhir. Akhawatuhu bil madinatil munawwaratil. Iya, akhawatuhu bil madinatil munawwarati. Satu laginya, Akhawatuhu bil hindi. iya. Ayyuhuma sahih? Sahih alif sahih. Alif sahih. Ba khata. ba khata. Masya Allah, ini latihannya masih mudah-mudah. Baik. Na'ti ila tamrin ats-tsalithi. Silakan kita akan masuk kepada latihan yang ketiga, di mana al-amru huna, instruksinya adalah ta'ammal ma yali. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Para pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada, dan juga rekan-rekan mustami'in yang ada di studio, di jilid yang pertama
kita sudah pernah berbicara tentang susunan kalimat sempurna yang terdiri dari mubtada dan khobar. Saya ulangi sekali lagi bahwa di jilid yang pertama kita sudah berbicara tentang pembahasan kalimat yang sempurna yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah sebuah kata yang kita letakkan di awal, di depan sebuah kalimat. Ketika kita menyampaikan mubtada, maka orang yang mendengarkan akan butuh kepada penyempurna dari mubtada, yaitu yang dinamakan dengan khobar. Kita ulangi ya. Di perjumpaan kita yang sebelumnya kita sudah bicara tentang mubtada atau ismun marfu'un waqa'a fi awalil jumlah. Yang dinamakan dengan mubtada adalah isim marfu' yang terletak di awal kalimat. Ini sudah pernah kita ambil. Lalu yang dinamakan dengan al-khobar, khobarul mubtada ya, adalah ma yukammilu ma'nal mubtada. Adapun yang dinamakan dengan khobar adalah ma yukammilu ma'nal mubtada. Apa saja yang menjadi penyempurna, melengkapi makna dari mubtada. Contoh ya. Ketika ada seseorang mengucapkan, ya Mas Irgi, as-sayyaratu, lalu kemudian diam. Mas Irgi, mobil itu, lalu kemudian dia diam. Kira-kira orang yang diajak bicara faham atau tidak? Belum faham. Butuh kepada penyempurna, butuh kepada pelengkap. Kenapa dengan mobil itu, ya kan? Maka dia lengkapi. Misalnya as-sayyaratu jamilatun, misalnya as-sayyaratu jamilatun, mobil itu bagus. Kalimatnya sudah sempurna atau belum? Sudah. As-sayyaratu isim terletak di depan, kita sebut sebagai mubtada. Jamilatun sebagai penyempurna dari mubtada, kita sebut sebagai khobar. Ini kita masih murojaah sedikit ya dari apa yang sudah kita sampaikan di jilid yang pertama. Nah, kita sudah membahas tentang mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar ini ya, selain nanti kita menjumpai mubtada dalam bentuk isim zahir, dalam bentuk isim yang kita lihat seperti ini, kita juga mendapati mubtada itu bisa berupa isim dhamir. Ya. Mubtada itu juga bisa berupa isim dhamir. Misalnya tadi ya, as-sayyaratu jamilatun. Nanti kita bisa mengganti tuh dalam kesempatan yang lain, as-sayyaratunya kita ganti dengan isim dhamir. As-sayyaratu nanti dalam kesempatan yang lain itu bisa kita baca dengan hiya jamilatun ya. Hiya itu maksudnya mobil itu, begitu ya. Mobil itu bagus. Nah, mubtada dan khobar ini adalah sebuah pernyataan biasa. Kalimat yang disampaikan dan tidak ada penekanan di situ. Hanya saja ketika seseorang berbicara, kadang supaya lebih meyakinkan kepada orang yang mendengarkan, butuh untuk diberikan penekanan.
butuh untuk diberikan penguatan. Salah satu bentuk penguatan adalah dengan adanya tambahan huruf inna. Kita tulis di sini ya. Ada tambahan huruf inna yang kita sebut sebagai, katakanlah ya secara sederhana, kita sebut sebagai harfu taukid saja. Huruf taukid sebetulnya nanti fungsinya banyak, harfu nasbin ya, wa taukidin, tapi sementara ya karena kita masih ada di awal-awal, kita sebut huruf inna itu sebagai harfu taukid saja, huruf penguat. Nah, ini yang akan kita bahas, di mana huruf penguat ini bisa masuk kepada isim-isim dhamir. Contoh kita lihat di sini, inna plus huwa. Kita lihat di latihan yang ketiga ini ya, ada inna plus huwa, inna zaid huwa. Inna ditambah dengan huwa menjadi inna hu. Huwanya nanti akan berubah sedikit cara bacanya menjadi hu saja, bukan inna huwa, tapi kita baca menjadi innahu. Itu dalam banyak ayat ada tuh, innahu laqaulu rasulin karim. Innahu itu asalnya inna dan huwa, sesungguhnya dia. Kalau ada sesungguhnya kan berarti menjadi semakin kuat enggak kalimatnya, ya kan? Dia sakit, masa sih? Tapi kalau kita katakan innahu marid, sesungguhnya dia sakit. Nah, ini kan menjadi lebih kuat. Ini fungsi dari huruf inna. Atau misalnya inna ditambah dengan hum, kita baca menjadi innahum, ya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Innahum, sesungguhnya mereka. Kemudian inna ditambah dengan hiya. Hiyanya nanti akan berubah menjadi ha, jadinya innaha, begitu ya. Lalu kemudian ada hunna menjadi innahunna. Innahunna, sahih. Lalu kemudian ada anta, maka menjadi innaka. Innaka, ya. Ada anta menjadi innaka. Kayaknya sudah ganti halaman ya. Innaka. Kemudian ada antum, innakum, menjadi innakum, sahih. Antum menjadi innakum. Kemudian anti, inna ditambah dengan anti menjadi innaki. Innaki, sahih. Kemudian ada antunna, inna dengan antunna menjadi innakunna. Innakunna, sahih. Kemudian inna ditambah dengan ana, nanti kita bisa membaca dengan dua cara bacaan. Bisa kita baca dengan innani, innanya tetap ya. Kemudian ananya menjadi ni, innani. Atau bisa juga kita baca dengan innani. Jadi bisa inni, bisa innani. Sama halnya dengan nahnu. Ini ada dua cara bacaan. Bisa inna, nahnunya menjadi na, innana. Atau bisa juga dilangsungkan menjadi inna. Ini adalah cara baca ketika inna masuk kepada isim-isim dhamir. Ini ya adalah latihan yang ketiga. Kita hanya diminta untuk ta'amal. Kita hanya diminta untuk memperhatikan, dan prakteknya ada di latihan yang keempat. Kita ulangi, prakteknya ada di latihan yang keempat. Silakan, instruksinya adalah adkhil inna alal jumalil atiyati. Masukkanlah inna kepada kalimat-kalimat berikut ini. Contoh, saya ambil contoh nomor yang pertama ya. Huwa tajirun. Kita diminta untuk memasukkan inna sehingga kita baca menjadi
Innahu tajirun. Ar-raqmu tsani, silakan. Ana talibun. Menjadi. Inni talib. Mumtaz. Inni talibun. Alladhi ba'dahu ar-raqmu tsalitsu. Hum minal yabani. Menjadi. Innahum minal yabani. Aywa. Alladhi ba'dahu ar-raqmu ar-rabi'u. Antum adkiyahu. Adkiya'u. Iya, menjadi innakum adkiya'u. Mumtaz. Innakum adkiya'u. Sahih. Alladhi ba'dahu. Hiya mutazawwijatun. Innaha mutazawwijatun. Iya, innaha mutazawwijatun. Alladhi ba'dahu. As-sadis, na'am. Nahnu muslimun. Menjadi. Inna muslimuna. Sahih. Inna muslimuna. Atau boleh juga innana muslimuna. Alladhi ba'dahu. Antunna mustahidatun. Iya, menjadi innakunna mustahidatun. Iya, betul. Alladhi ba'dahu ar-raqmu tsamin. Hunna muslimatun. Iya. Innahunna muslimatun. Naam. Ar-raqmu tasi'. Anta rajulun ghaniyun. Iya, menjadi Innaka rajulun ghaniyun. mumtaz. Alladhi ba'dahu al-akhir ar-raqmul ashir. Anti zakiyatun. Zakiyatun. Kok dibacanya anti? Zakiyatun. Zakiyatun, ya. Karena ya khobarnya ini kan muannas. Kamu ini adalah orang yang cerdas. Cerdasnya kan perempuan. Maka bukan kita baca anta, tapi kita baca anti. Ya, menjadi innaki zakiyatun. Mumtaz. Innaki zakiyatun. Nah, ini adalah inna ketika masuk kepada isim-isim dhamir. Isim-isim dhamirnya nanti akan dibaca sedikit berubah, ya. Ada yang tetap, ada yang berubah, ya. Kalau hum, hunna itu tetap, ya. Tetapi huwa, hiya, anta, anti, antum, antuna itu ada sedikit perubahan, sehingga ketika masuk inna maka menyesuaikan. Nah, selain masuk kepada isim dhamir, inna juga bisa masuk kepada isim zahir. Silakan kita bisa melihat kepada latihan yang kelima. Perhatikan latihan yang kelima. Al-amru huna iqra'il amtsilatal atiyata. Bacalah contoh-contoh berikut ini. Kita lihat di sini, ya. Contoh yang pertama, al-mudarrisu jadidun. Yang ini kita anggap sudah. Kita tuliskan lagi pembahasannya supaya semoga bisa menjadi lebih bisa difahami. Contoh nomor yang pertama, al-mudarrisu jadidun. Perhatikan kalimatnya. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu isim atau bukan? Isim. Tahu dari mana al-mudarrisu ini adalah isim? Ada alif dan lam, ya. Di durus lughah jilid yang pertama sudah kita bahas. Isim terletaknya di mana? Di awal. Maka isim terletak di awal kita sebut sebagai mubtada. Sahih, ya. Mudarris kita sebut sebagai mubtada. Lalu kemudian ada jadidun. Jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Jadidun sebagai pelengkap dari al-mudarrisu. Maka jadidun kita sebut sebagai khobar. Sahih, ya.
jadidun kita sebut sebagai khobar. Maka mudarris sebagai mubtada, jadidun sebagai khobar. Nah, kalimat ini pada akhirnya bisa kemasukan huruf penguat. Tadi kita sebut harfu taukid, yaitu inna. Yang mana inna ini nanti memiliki dua fungsi. Inna ini memiliki dua fungsi. Fungsi pertama secara makna adalah sebagai penguat. Fungsi pertama ya, fungsi maknawi sebagai penguat. Sehingga ketika kita mengatakan guru itu baru, mungkin kalimatnya datar. Tapi ketika kita mengatakan sungguh guru itu baru, kalimatnya kan menjadi lebih kuat begitu. Ini fungsi pertama, fungsi secara makna yaitu penguatan. Fungsi kedua, fungsi lafzi. Fungsi secara lafaz akan merubah yang sebelumnya mubtada dibaca dengan bacaan rofa atau bacaan dhammah gampangnya akan mengalami perubahan, sehingga kita lihat innal mudarrisa jadidun. Yang ini kita hapus dulu. Perhatikan yang saya lingkari di sini, ya. Terlihat kawan-kawan? Terlihat. Iya. Al-mudarrisu jadidun. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua ada innal mudarrisa jadidun. Yang sebelumnya al-mudarrisu dibaca dengan harakat dhammah. Ketika ada inna lalu dibaca dengan harokat fathah, innal mudarrisa. Jadi itu fungsi inna yang kedua, fungsi secara lafaz, merubah lafaz. Kalau fungsi yang pertama kan merubah secara makna, ya toh. Nah, sekarang fungsi yang kedua, fungsi lafzi, merubah secara lafaz. Yang sebelumnya mubtada'nya dibaca dengan bacaan dhammah, ketika kemasukan huruf inna ternyata sudah tidak dibaca dengan bacaan dhammah lagi, tapi dibaca dengan bacaan fathah. Dan statusnya, posisinya itu sudah bukan bernama mubtada' lagi. Ketika sudah kemasukan inna, nanti namanya berubah menjadi ismu inna. Namanya bukan mubtada lagi, tapi namanya menjadi isim inna. Itu nanti ada di latihan yang ke-9 kok, jangan khawatir. Di latihan yang ke-9 itu ada pembahasannya. Nah, sekarang kita kasih muqaddimahnya dulu. Baik, jadi kita lihat di sini kembali kepada latihan yang ke-5. Kita diminta untuk membaca 3 contoh-contoh di sini dari yang sebelumnya mubtada dan khobar saja, lalu kemudian mubtada dan khobar ini kemasukan huruf inna. Al-mudarrisu jadidun, lalu ketika kemasukan inna kita baca menjadi innal mudarrisa jadidun, ya. Kemudian nomor yang kedua Fatimatu tabibatun, ketika kemasukan inna kita baca menjadi inna Fatimata tabibatun. Lalu kemudian ada yang ketiga Hamidun mutazawijun, ketika kemasukan inna kita baca menjadi inna hamidan mutazawwijun. Inna hamidan mutazawwijun, ya. Nah, ini latihan yang kelima di mana kita diberikan materi tentang keberadaan huruf inna. Prakteknya ada di latihan yang ke-6. Silakan, ya. Prakteknya ada di latihan yang ke-6. Kita diperintahkan untuk adkhil inna ala al-jumalil atiyati wadbit awakhirul kalimat. Adkhil, masukkanlah inna kepada kalimat-kalimat berikut ini. Wadbit awakhirul kalimat, dan berikanlah dobat atau berikanlah harokat
pada akhir dari setiap kalimat. Saya berikan contoh. Nomor yang pertama, ad-darsu sa'bun. Nomor yang pertama, ad-darsu sa'bun. Pelajaran itu sulit. Ini kalimat datar ya. Kita ingin menguatkan bahwasanya emang beneran loh pelajarannya susah. Maka kita tambahkan inna. Kita baca yang sebelumnya ad-darsu, ketika kemasukan inna, sekarang kita baca menjadi inna darsa. Betul ya. Inna darsa sa'bun ya. Ini contoh nomor yang pertama. Nomor yang kedua silakan. As-sayyaratu jamilatun. Iya, mobil itu bagus. Inna sayyarata jamilatun. Mumtaz. Inna sayyarata jamilatun. Yang ketiga silakan. Al-Qur'anu kitabullah. Kitabullahi ya. Mudhafun ilaih kan? Kitabnya Allah. Masukkan inna. Innal Qur'ana kitabullahi. Iya. Al-Qur'ana ya. Yang tadinya nu sekarang menjadi na. Yang keempat silakan. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Iya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Masukkan inna. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Iya, inna Muhammadan. Sebelumnya kan Muhammadun. Ketika kemasukan inna, kita baca menjadi inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Ini latihan kita di latihan yang ke-6 sementara sampai nomor 4 dulu ya. Insya Allah nanti nomor yang ke-5 sampai nomor yang ke-10 plus pembahasan tentang isim inna dan khobar inna, meskipun tadi sudah sempat disinggung ya, akan kita ambil nanti di perjumpaan yang akan datang. Bisa diikuti kira-kira pelajaran kita hari ini? Insya Allah pelajarannya masih mudah dan pelajaran-pelajaran kedepannya pun juga insya Allah masih mudah kalau kita mengikuti secara rutin ya setiap pelajaran-pelajaran yang kita bahas ya, dan kita berharap agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan pada setiap waktu yang kita luangkan untuk kita mempelajari bahasa Arab, untuk kita mempelajari bahasanya Al-Quran, dan semoga bermanfaat khususnya untuk yang berbicara dan juga semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Dan kita kembalikan lagi kepada Mas penyiar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Syukran Ustaz, jazakallah khairan atas pembelajaran yang telah disampaikan di sore hari ini. Demikian ya pemirsa dan juga pendengar radio kita TV, pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughal Arabiyah jilid yang kedua, kita sampai latihan yang ke-6 ya pemirsa dan juga pendengar radio kita TV. Insyaallah ta'ala di pekan depan kita akan lanjutkan kembali pembelajaran tersebut. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semua untuk melanjutkan ya dari pembelajaran kita di pekan depan tentunya. Ya demikian pemirsa dan juga pendengar radio kita TV, program acara Hasanah dari pembelajaran bahasa Arab ya dari kitab Durusul Lughal Arabiyah jilid yang kedua. Ya, saya Fajar dan juga Ustaz Aziz Amanel Syafidullah Ta'ala dan juga kru yang ikut berpartisipasi ya dari pembelajaran kita di sore hari ini, dan juga kru yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.